Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Zahrotul Maulidah dengan NIM 21411040322. Saya dari kelas 3 PBAC. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah usul fikih, yaitu menjelaskan pengertian usul fikih baik secara bahasa maupun secara istilah, serta kebermanfaatan dan kegunaan usul fikih dalam kehidupan, yang diampuh oleh Bapak Ishak Suryanugroho. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian usul fikih. Dari teman-teman, apakah sudah ada yang mengetahui arti usul fikih secara bahasa? Jadi, usul fikih secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fiqh. Apa itu usul dan apa itu fikih? Usul secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata aslun yang berarti asal, pokok, atau pondasi. Sesuatu yang menjadi pondasi suatu bangunan, baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sedangkan fikih yaitu bermakna fahmun, pemahaman mendalam yang memerlukan pengerahan akal pikiran. Selanjutnya, pengertian usul fikih secara istilah. Ilmun yabhathu an adillatil fiqhil ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faedah dari dalil tersebut, serta membahas keadaan orang yang mengambil faedah. Usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global, yakni berupa kaidah-kaidah umum seperti perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Larangan menunjukkan hukum haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Kemudian, sahnya suatu amalan menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana. Ada beberapa pendapat ulama mengenai pengertian usul fikih. Yang pertama ada Ali Hasaballahi. Usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut menyampaikan untuk mengistibatkan atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua ada Abdul Wahab Khalaf. Mendefinisikan usul fikih ialah ilmu tentang kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dan pembahasan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang ketiga, menurut Abu Zahrah, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan jalan untuk memperoleh hukum syara' yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maka dia adalah kaidah yang menjelaskan metode atau tarikah mengeluarkan hukum dari dalilnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mempelajari ilmu usul fikih adalah fardu kifayah.
ada beberapa pendapat tentang hukum mempelajari ilmu usul fikih. Yang pertama, menurut Ibnu Hamdan dalam kitab Sifatul Mufti dan Mustafti, bahwa ilmu usul fikih berkedudukan fardu kifayah sebagaimana ilmu fikih. Yang kedua, ada dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Musyawwadah, bahwa ilmu fikih atau ilmu usul fikih berkedudukan fardu kifayah, menjadi fardu ain bagi yang berijtihad atau istinbat hukum dan fatwa. Yang ketiga ada dari Ibnu Najjar dalam kitab Syarh Al-Kawakib Al-Munir. Ilmu usul fikih berkedudukan fardu kifayah sebagai ilmu fikih. Dikarenakan ilmu usul fikih merupakan ilmu yang amat penting, maka setiap mujtahid, mufti, dan setiap penuntut ilmu hendaknya mempelajari ilmu usul fikih agar dapat mengistibatkan suatu persoalan hukum, kecuali bagi muqallid secara umum, yaitu orang-orang yang sudah cukup baginya hanya dengan mengikuti pendapat para mujtahid. Selanjutnya yaitu materi terakhir, kebermanfaatan atau kegunaan mempelajari usul fikih. Yang pertama, menyingkap hukum permasalahan kontemporer. Di era modern ini, permasalahan kaum muslimin semakin lama semakin kompleks. Banyak sekali masalah-masalah kontemporer yang tidak diketahui status hukumnya. Oleh karena itu, dengan mempelajari usul fikih inilah seseorang dapat memecahkan permasalahan. Yang kedua, mengkaji dan menguji ulang ijtihad ulama terdahulu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebenaran hanya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kebenaran ijtihad para ulama tidak bersifat absolut, karena bagaimanapun kemampuan mereka dalam berijtihad, mereka adalah manusia yang berusaha memahami syariat Islam dengan segenap kemampuan mereka. Jadi dapat disimpulkan, mempelajari usul fikih bisa dilakukan siapa saja yang beragama Islam, baik orang awam sekalipun. Hal ini baik sekali untuk kelancaran kehidupan beragama, serta memberi pengetahuan tentang hukum Islam, sehingga ketika para ulama tertentu mengeluarkan pendapat ataupun fatwa, terdapat persoalan tertentu, orang yang mempelajari usul fikih akan mengetahui alasan atau sebab dari pendapat tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di next video. Buat teman-teman, jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir.